Beberapa waktu terakhir, media sosial Indonesia ramai membicarakan topik yang sangat sensitif, mentalitas Buddha pesantren. Sebuah istilah yang mungkin terdengar kasar, tapi sebenarnya menggambarkan realitas yang selama ini disembunyikan. Di beberapa pesantren, ada budaya yang membuat santri takut untuk berpikir, takut untuk bertanya, dan takut untuk berbeda pendapat. Mereka belajar untuk patuh, bukan untuk paham. Dan disinilah muncul persoalan besar ketika ketaatan menjadi penjara bagi akal sehat. Kita semua tahu, pesantren adalah benteng moral bangsa, tempat lahirnya ulama, pemimpin, dan pendidik hebat. Tapi di balik penghormatan besar itu, tersimpan satu dilema. Apakah semua bentuk kepatuhan itu masih sehat? Apakah menghormati berarti harus membungkam diri sendiri? Atau, apakah justru di dalam dinding pesantren ada sistem sosial yang sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kritik? Video ini tidak untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk membuka ruang berpikir agar pesantren bisa lebih kuat, bukan lebih tertutup. Untuk memahami kenapa mentalitas Buddha bisa muncul, kita harus menelusuri akar sejarah pesantren itu sendiri. Sejak dulu, Kiai bukan hanya pengajar agama, tapi juga simbol kekuasaan sosial. Mereka menjadi pelindung rakyat, pengambil keputusan, bahkan pemimpin politik di masa penjajahan. Kiai dihormati bukan hanya karena ilmunya, tapi karena perannya sebagai penerang di tengah gelapnya masa kolonial. Masalahnya, sistem hierarki ini diwariskan tanpa pembaruan. Dari generasi ke generasi, posisi kiai tetap dianggap di atas, sementara santri di bawah. Inilah yang oleh para peneliti disebut feodalisme religius. Ketika kekuasaan spiritual bercampur dengan kekuasaan sosial, muncullah kultur ketundukan total. Santri tidak berani mengoreksi kiai, meski tahu ada kekeliruan. Kata taat menjadi benteng sakral yang tidak boleh dilanggar. Padahal, dalam sejarah Islam sendiri, banyak ulama yang mendidik muridnya dengan dialog terbuka, bukan perintah satu arah. Namun di sebagian pesantren, tradisi ini bergeser menjadi pola lama. Kiai bicara, santri mendengar. Dan disitulah, benih feodalisme tumbuh pelan tapi pasti. Dampak nyata di lapangan, feodalisme di pesantren bukan hanya soal penghormatan, tapi tentang cara berpikir. Ketika seseorang sejak muda dididik untuk tidak boleh bertanya, maka ia tumbuh dengan pikiran yang dikurung. Beberapa alumni pesantren mengaku, setelah keluar dari pondok, mereka merasa sulit beradaptasi di dunia modern. Mereka terbiasa dengan sistem yang di atas selalu benar. Padahal, di dunia kerja dan kehidupan nyata, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan. Inilah hasil dari sistem yang tidak menyeimbangkan antara penghormatan dan logika. Akibatnya, banyak santri tumbuh dengan dua kemungkinan. Mereka menjadi penurut yang takut bicara, atau pemberontak yang diam-diam muak. Keduanya tidak sehat, dan jika hal ini terus terjadi, maka pesantren bisa kehilangan jati dirinya sebagai tempat lahirnya ulama berakal sehat dan berpikiran terbuka. Namun tidak semua pesantren tertutup. Banyak pesantren hari ini yang mulai berubah. Beberapa membuka forum diskusi, mengadakan pelatihan berpikir kritis, bahkan mengundang pembicara dari luar. Ada juga kiai-kiai muda yang memahami pentingnya dialog dua arah. Mereka tahu, santri bukan hanya pendengar, tapi calon penerus yang harus berani berpikir. Beberapa santri kini berani menulis pengalaman mereka di media sosial tentang kerasnya aturan, tapi juga tentang rasa cinta pada tempat mereka belajar. Kritik itu bukan tanda benci, tapi tanda sayang, agar pesantren tetap relevan di zaman digital. Karena guru sejati bukan ditakuti, tapi dihormati karena ilmunya, bukan karena kekuasaannya. Suara-suara kecil inilah yang kini mulai mengubah arah. Perubahan memang lambat, tapi sudah dimulai dari dalam. Mungkinkah pesantren hidup tanpa feodalisme? Jawabannya, bisa. Tapi butuh keberanian dari dua arah. Kiai harus berani menurunkan jarak sosial dengan muridnya, membuka ruang untuk berdiskusi, bukan hanya memberi perintah. Sementara santri harus berani berpikir, tapi tetap menjaga sopan santun. Karena menghormati bukan berarti menutup mulut, dan berpikir bukan berarti durhaka. Bayangkan jika setiap pesantren memiliki ruang diskusi terbuka, tempat di mana santri bisa menyampaikan ide, bahkan kritik, dengan cara santun, maka pesantren akan menjadi laboratorium peradaban Islam yang hidup. Ilmu agama akan berpadu dengan ilmu pengetahuan. Iman akan berjalan seiring dengan nalar. Dan dari situlah lahir generasi yang bukan hanya taat, tapi juga cerdas dan kritis. Feodalisme tidak akan hilang dalam semalam, tapi perubahan bisa dimulai dari satu hal sederhana. Keberanian untuk mendengar satu sama lain. Solusi untuk masalah ini tidak sederhana, tapi bukan juga mustahil. Kita tidak perlu menghancurkan sistem pesantren, cukup membangunkan kesadarannya. Mulailah dengan memperbaiki pola komunikasi antara guru dan murid. Kiai bisa tetap dihormati, tapi juga harus bersedia dikritik. Santri bisa tetap taat, tapi juga berani mengemukakan pendapatnya dengan hormat. Pesantren yang kuat bukanlah yang menakuti santrinya,
tapi yang menumbuhkan keberanian untuk berpikir. Iman tanpa logika adalah kegelapan, dan logika tanpa iman adalah kesombongan. Keduanya harus berjalan bersama agar lahir manusia beriman yang cerdas, dan cerdas karena beriman. Mungkin inilah waktunya kita berhenti mencetak santri yang hanya pandai menunduk, dan mulai melahirkan generasi yang berani menatap dunia dengan iman dan logika sekaligus. Kalau kamu merasa pesantren bisa menjadi lebih baik dari hari ini, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas hal-hal yang sering dianggap tabu, tapi penting untuk dibicarakan. Blind Obedience Creates Slaves, True Understanding Creates Believers.